Jadi mungkin yang pertama adalah harus know your passions. Itu penting banget karena itu yang akan jadi fuel saat kita kerja, yang bikin kita motivated, yang bikin kita selalu berusaha untuk doing better dari yang udah ada. Itu yang pertama. In that case sebenarnya saya sendiri backgroundnya itu industrial engineering, biasanya kerjanya di operations. Persirnya sendiri juga memang di operations, tapi dari situ kayaknya ngerasanya nggak belong di sini nih gitu. Kayaknya hatinya di marketing. Nah dari situ kemudian langsung deh banting setir ke marketing dan pursuing this career. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, as we go through our career, yang paling penting buat kita ingat adalah jangan stuck sama comfort zone. Karena while itu nyaman gitu ya, karena kita udah tahu apa yang dikerjain, kepegang mungkin apa yang harus kita deliver, tapi at the same time learning curve-nya itu udah melandai. Jadi kalau misalnya udah terlalu cakap sama pekerjaan itu, sebaiknya udah mulai mencari challenge baru. Nah, yang ketiga adalah pada akhirnya ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol juga. Yang bisa kita kontrol itu cuma prosesnya, jadi kita harus fokus ke doing our best. Masalah hasil, pretty much let God do the rest lah ya gitu. Jadi nanti apapun itu hasilnya kita nggak stres juga, dan understand bahwa pada akhirnya itu proses belajar yang nggak pernah berhenti. Yang kadang bikin kita giving pressure to ourselves adalah kita punya ekspektasi, kita punya hipotesa dan asumsinya bahwa kalau misalnya kita ngelakuin itu dapat nih hasilnya gitu ya. Tapi realitinya tidak seperti itu. Bahkan kalau misalnya di marketing, brand satu dengan brand yang lainnya mungkin masalahnya terlihat sama, tapi cara menyelesaikannya itu beda. Jadi learning curve-nya itu nggak akan selesai. Dan saat itu hasilnya belum keluar, yang penting itu adalah jangan menyerah, jangan juga let yourself down, don't be too hard on yourself. Intinya adalah, kalau ini nggak works, then we should find another way yang works, sampai akhirnya kita ngedapetin cara yang benar gitu. Jadi with that, again, kita akan stay motivated as we run through all of the projects yang kita jalani selama panjang karir. Kalau misalnya kita lihat secara makro, memang during pandemi kan daya beli melemah itu satu, tapi pada saat yang sama kesadaran akan kesehatan, imunitas, mental health juga improving. Jadi ada balance di antara keduanya. Kalau kita lihat sekarang misalnya di Indonesia aja mungkin countries lain udah mulai lepas masker gitu ya, tapi itu sekarang ya masih menjadi habit buat kita karena kesadaran kita sendiri sebenarnya jadinya sekarang. Nah, with that sebenarnya specific to industri nutrition in which Fonterra saat ini jatuhnya kita akan recover, kita believe industri ini akan recover, tapi it will take time gitu, karena dengan adanya inflasi yang tinggi, kan tahun lalu itu inflasi yang paling tinggi ya di 6%, standar biasanya 3-4%. Konsumen tentunya akan memprioritaskan pembeliannya, juga lebih sensitif terhadap harga gitu. Cuma pada akhirnya kebutuhannya ini penting, pada akhirnya akan tetap dipenuhi oleh konsumen gitu, tinggal recovery-nya nih berapa lama. Kalau misalnya baik kategori consumer goods, agak beda nih case-nya dari satu kategori ke kategori lain. Kalau kita lihat total susu, dairy, memang dia growth-nya lebih melemah gitu ya dibanding sebelum pandemi. Tapi kalau kita lihat by subkategorinya, misalnya nih, kalau untuk susu produk dewasa gitu ya, yang kita lihat bahkan malah during pandemi, Andin itu continue to grow gitu. Kenapa? Karena masyarakat melihat susu itu menjadi salah satu cara untuk menjaga imunitas. Dan orang usia lanjut kan itu juga lebih rentan ya terhadap infeksi. Nah, justru dari situ kebutuhannya meningkat, lebih banyak yang konsumsi, dan yang sudah mengkonsumsi lebih banyak lagi minumnya gitu. Jadi selalu ada opportunity dalam kesempatan, karena tergantung banget insight apa sih yang bisa kita ambil gitu ya dari situasi itu. Nah, lalu contoh produk kedua tuh misalnya kita punya Anchor Dairy Food gitu ya. Kan orang di rumah nih waktu itu, jadinya sering masak dibanding jajan gitu. Jadinya mereka lebih explore banyak resepi, dia explore banyak ingredient. Salah satunya kita learn malah butter kita itu lebih growing. Karena orang lebih sering masak, nyobain bikin cookies, bikin baking, cooking, semuanya mereka lakukan. Alhamdulillahnya tren masaknya ini continue gitu. Jadi all and all memang pandemi in overall secara makro daya belinya melemah, tapi selalu ada opportunity untuk setiap kategori kalau kita bisa ambil insight-nya tuh apa sih yang tepat
Jadi kita menyediakan produk, inovasi, dan komunikasi yang sesuai juga dengan kebutuhan saat. Indonesia masih bagus, kita juga masih growing ya. Kalau misalnya kita dengar juga trennya kan di luar kan krisisnya, inflasinya bahkan lebih tinggi lagi kan. Indonesia walaupun ini yang paling tinggi tapi masih relatifly lebih rendah dibanding countries lain gitu. Itu satu. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat confidence indexnya kita juga improving gitu. Jadi alhamdulillahnya orang Indonesia tuh masih tetap optimis gitu ya. Jadi selanjutnya ekonominya kemudian jadi lebih bergerak juga buat orang Indonesia gitu. Jadi yang menarik mengenai Fonterra ini kan sebenarnya adalah koperasi susu. Kita menaungi 10.000 peternak yang berada di New Zealand gitu. Jadi itu yang agak berbeda Fonterra sebagai multinational company. Nah, saya personally believe Fonterra memang care sama people, product, animals, environment, dan juga community gitu. Kenapa? Karena saya ngeliat sendiri pertama misalnya untuk animalsnya. Bisa dibilang susu sapi yang kita produksi itu dihasilkan dari sapi-sapi yang memang well taken care. Most of the time mereka itu ada di padang rumput. Jadi mengkonsumsi rumput gitu. Dietnya mereka juga 96% rumput instead of pakan. Dengan begitu sapinya sendiri umurnya lebih panjang, terus udah gitu produksi susunya lebih tinggi. Satu sapi itu bisa up to 40 liter per hari, jadi banyak banget. Terus udah gitu kualitas dari susunya juga bagus. Jadi semuanya tuh berjalan dengan baik gitu ya, outputnya bagus, happy, sapinya juga happy gitu lah ya. Nah, coming to product, again kalau misalnya saya lihat dari Fonterra sendiri kan juga punya standar nutrisi yang harus diberikan gitu ya. Nah, standar nutrisinya ini sangat tinggi gitu, bahkan kadang bisa jadi lebih tinggi daripada countries regulations-nya. Itu mengenai produk. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai komunitas gitu. Jadi kita juga Fonterra yang sudah expert di bagian farming susu ini berusaha untuk membawa keahlian ini ke setiap negaranya. Di Indonesia sendiri, for example, kita kerjasama dengan peternak-peternak di Padang Panjang supaya bisa membantu mereka untuk memperbaiki jumlah produksi dan juga kualitas susunya. Ya, jadi untuk Fonterra di sini kita punya produk Anlin, Enmam, Bonito, Anchor Dairy Food. Itu susunya semuanya sourcingnya dari New Zealand gitu. Nah, cuma nanti susunya itu kita olah di pabrik kita di Cikarang untuk jadi produk-produk tadi. Ya, untuk target alhamdulillah sejauh ini masih on track gitu ya. Cuma memang dengan situasi yang sekarang harus diubah juga nih cara mainnya gitu ya. Yang pertama, satu, kita harus fokus ke few things yang memang impactful. Karena kadang kan senengnya kita ngerjain ini, ngerjain itu, tapi pertanyaan adalah itu tuh distraction, apakah itu beneran ngasih impact yang besar ke bisnis atau hanya distraction karena kita seneng ngerjainnya. Itu yang paling penting pertama. Nah, dari situ yang kedua adalah saat kita sudah punya strategi, we should do things right. Karena pada akhirnya strategi sebagus apapun, kalau eksekusinya itu nggak maksimal, hasilnya nggak akan keluar gitu. Eksekusi equally important dengan strateginya. Nah, lalu yang terakhir adalah understand bahwa apapun resultnya itu adalah hasil kolaborasi. Jadi kita di sini Fonterra juga punya value namanya good together. In fact, kan biasanya ada awarding gitu ya di setiap company. Kita nggak punya awarding personal atau individual, kita punyanya awarding group. Karena saat bisnis resultnya terdeliver, itu adalah support dari semuanya gitu. Dari supply chain, dari R&D, dari marketing, sales, semuanya. Kalau ada yang flop satu, itu akan juga kena ke semuanya. Jadi kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama. Ya, nah jadi sebenarnya kalau untuk situasinya Indonesia, kita konsumsi per kapita susunya itu masih rendah. Paling rendah se-Asia Tenggara. Dalam setahun hanya 15 liter. Kalau misalnya kita bandingin Singapura itu 45 liter. Kalau di Thailand itu 30 liter. Vietnam pun 20 liter, masih tetap lebih tinggi dibanding kita. Jadi kita paling rendah. Nah, sebenarnya saat banyak pemain di kategori tersebut, artinya kan lebih banyak orang yang mengedukasi masyarakat
artinya kesadarannya lebih tinggi. Nah, saat itu terjadi sebenarnya itu lebih baik buat kita semua sebagai pemain di industri ini. Karena kita malah bisa mendapatkan setiap pemain itu growth yang lebih tinggi dibandingkan hanya satu pemain yang terus mengedukasi hal yang sama. Reach-nya pasti nggak akan lebih baik dibandingkan kita ngelakuin itu rame-rame gitu. Jadi kita juga percaya bahwa sebenarnya semakin semakin banyak pemainnya, pada akhirnya itu juga baik untuk kita, baik juga untuk masyarakat. Jadi lebih produktif justru. Secara makro tentunya pasti ya. Satu, supply terganggu gitu ya, dari segi supply chain, delivery-nya misalnya for example. Yang kedua, harga-harga bahan baku juga menjadi naik. Alhamdulillahnya kalau misalnya case-nya Fonterra, misalnya kita ngomongin harga bahan baku pakan sapinya. Kalau misalnya Fonterra sendiri kan memang sapinya dibiarkan di padang rumput dan dia makan rumput. Jadi alhamdulillah nggak keganggu gitu ya. Pakannya itu cuma 4% kontribusinya gitu, jadi nggak as disruptif, tapi sebenarnya secara globally tentunya iya gitu. Kalau untuk experience di Fonterra sendiri sebenarnya yang paling benefiting buat saya adalah penggunaan data gitu ya, atau data mining, karena kan sekarang akses ke data semakin gampang, aksesnya juga semakin cepat. Salah satu contohnya misalnya sekarang nih kita udah bisa ngeakses data jualan ke konsumen, bukan ke distributor, yang kemarin itu langsung bisa kita akses gitu, kita bisa lihat pergerakannya. Nah, data ini kalau kita maksimalkan sebenarnya bisa sangat membantu untuk mengambil banyak keputusan. Karena sebelumnya tanpa itu kan kita pakai insting, pakai hipotesa, ya asumsinya masyarakat akan gini kalau direspon dengan program seperti ini atau promo seperti ini. Tapi realitinya belum tentu benar juga sebenarnya gitu. Nah, data itu sangat membantu. So far sih itu yang paling paling impactful buat bisnis menurut saya, penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Datanya itu macam-macam, kita sourcingnya, kita kerja sama partner, kita punya data internal. Jadi semua data itu diambil, dikelola, di-connect, pretty much untuk ngambil conclusion untuk making business decision gitu. Kalau obsesi pribadi sih sebenarnya pengen bisa jadi praktisi dan juga akademisi. Jadi cita-citanya insya Allah kejadian, suatu hari pengen jadi dosen, supaya kemudian semua experience bekerja dan juga kemudian keilmuannya bisa terus mengalir, jadi bermanfaat. Kalau pertama buat fisik sih ujung-ujungnya ada 3 lah ya, tidur cukup, makannya diatur, exercise. Tidur cukup artinya ya maksudnya kita karir punya ambisi, tapi understand juga bahwa badan juga butuh rest. Jadi 8 jam itu udah minimal dan jangan di skip. Kalau sampai begadang ya harus dibayar gitu ya, karena kan juga banyak situasi di mana begadang akhirnya breakdown sendiri atau bahkan sakit. Terus kalau misalnya untuk exercise, personally gak suka, tapi harus dipaksa. Cuma kan banyak banget sekarang aplikasi untuk mempermudah itu gitu. Sukanya sih bohongin aja gitu, misalnya oh ya udah satu kali set aja cuma 7 menit gitu kan. Tapi kan kalau udah 7 menit ya nanggung kan, nggak lanjut, akhirnya bisa lebih. Tapi at least jalan aja dulu gitu sebisanya. Nah, itu buat physical. Kemudian kalau buat mental, yang menurut saya paling penting adalah be aware of our feeling gitu. Kadang kita cuma ngerasa lagi dongkol atau lagi apa, kita tuh harus sebenarnya understand kita tuh lagi apa. Ujung-ujungnya kan biasanya ada 3, lagi khawatir, atau lagi marah, atau lagi sedih. Ujung-ujungnya itulah gitu. Nah, untuk situasi ini pada akhirnya kita perlu sadar bahwa ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Cara mengelola itu adalah kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol, karena yang nggak bisa dikontrol emang nggak bisa dikontrol, jadi why bother anyway kan gitu. Jadi fokusin aja apa yang bisa kita manage. Nah, dengan kayak gitu pada akhirnya kita juga harus punya solusi terhadap mental health. Sama kayak physical, kalau kita capek ya tidur, kalau misalnya mental health juga lagi nggak stable gitu ya, harus understand harus apa nih, istirahat kah, cuti kah, atau reflect to ourselves, oh apa sih yang bisa dilakukan better gitu.
Nah, kalau buat saya pribadi mungkin cara setiap ibu beda-beda ya. Kalau apa yang efektif buat saya adalah be present di situasi tersebut. Artinya, kalau lagi di kantor, 100% di kantor. Maksimalin pikirannya, energinya, fokusnya untuk pekerjaan kantor. Nah, lalu saat di rumah, fokus juga sama anak. Be 100% gitu. Dan antara rumah dan kantor memang perlu ada, buat saya pribadi perlu ada pembedanya. Artinya kalau kantor ini up to jam berapa sih? Itu harus di cut off. Karena kita juga punya responsibility buat anak, dan hours itu kita kasih ke anak. Nah, setelah keluarga, anak, dan jangan lupa adalah diri sendiri. Jadi saya juga naruh nih, oh anak harus tidur nih, misalnya udah jam 9 gitu ya, dia harus tidur. Kenapa? Karena the next 1 hour I will give time to myself juga kan, ngelakuin apapun itu yang suka. Walaupun sesimpel main handphone, nonton Netflix, it helps to recover ourselves juga kan.